Halo teman-teman. Kalian udah tahu belum nih aktualisasi proses manufaktur pada Ragu Mini? Kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Halo teman-teman. Nah, jadi sebelum melakukan produksi Ragu Mini, kita menentukan tata letak stasiun kerja yang bisa disebut juga dengan Area Allocation Diagram atau AAD, yang berfungsi untuk mengetahui tata letak stasiun kerja dari produksi Ragu Mini. Pada kelompok kami ini, tata letak stasiun kerjanya dimulai dari raw material, sewing, milling, turning, drilling, grinding, painting, assembly, quality control, sampai inventory. Selanjutnya, setelah menentukan AD, kita membuat tabel jarak dan waktu atau TJW yang berfungsi untuk menentukan jarak dan waktu dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja lainnya. Dapat dilihat pada tabel jarak dan waktu terdapat jarak dan waktu dari stasiun raw material ke stasiun sewing. Begitu juga dari stasiun-stasiun lainnya. Halo teman-teman, selanjutnya ada tabel 100 data. Tabel 100 data pada produksi Ragu Mini berfungsi untuk mengetahui waktu setup, waktu produksi, dan waktu proses pada setiap komponen Ragu Mini. Kegunaannya yaitu untuk melengkapi data-data pada OPC dan PAP. Selanjutnya, Ragu Mini memiliki 6 komponen, yaitu base Ragu menggunakan 5 mesin, penjepit benda, penahan poros ulir, tangkai Ragu menggunakan 4 mesin, dan yang terakhir yaitu penutup tangkai menggunakan 3 mesin. Setelah menentukan 3 data pendukung sebelumnya, selanjutnya membuat peta kerja yang pertama, yaitu Assembly Process Chart atau APC, yang dimana APC ini berfungsi untuk menggambarkan langkah-langkah perakitan dari setiap komponen pada Ragu Mini. Pada APC kelompok kami, yang pertama itu ada base Ragu, dirakitkan ke penyebut benda yang menjadi Assembly 1. Setelah itu, Assembly 1 dirakitkan kepada penahan poros ulir yang menjadi Assembly 2. Kemudian, poros ulir dirakitkan ke tangkai Ragu yang menjadi Assembly 3. Setelah itu dirakitkan ke penutup tangkai Ragu kepada Assembly 3 yang akan menjadi Assembly 4. Setelah itu Assembly 2 dan Assembly 4 dirakitkan yang akan menjadi produk Ragu Mini. Oke teman-teman. Selanjutnya ada peta kerja Operation Process Chart atau OPC, yang dimana OPC ini berfungsi untuk menggabungkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan sampai produk jadi. Peta ini memuat informasi waktu operasi, material yang digunakan, dan mesin yang dipakai. Nah, bisa dilihat pada gambar OPC ini, untuk operasi dari salah satu pembuatan Ragu Mini, ada komponen base Ragu. Terdapat 11 operasi dan 1 inspeksi. Untuk operasi yang pertama, ada pengukuran bahan menggunakan alat meteran. Kedua, ada setup mesin sewing yang dimana waktu setup diambil dari tabel 100 data. Ketiga, ada pemotongan bahan menggunakan mesin sewing. Waktu operasi diambil dari tabel 100 data. Dan perhitungan scrap berdasarkan asumsi yang valid. Begitu juga dengan operasi yang lainnya. Peta kerja selanjutnya ada peta aliran proses atau PAP. Pada peta ini berfungsi untuk mengetahui aliran bahan pada tiap komponen Ragu Mini, aktivitas orang, waktu suatu proses, dan jumlah kegiatan tiap proses komponen Ragu Mini. Halo teman-teman. Dan selanjutnya ada peta kerja diagram alir. Dalam proses produksi Ragu Mini, peta ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi pada setiap komponen Ragu Mini, yang dimana aliran proses tiap komponen Ragu Mini berbeda-beda, yang diawali dari raw material, sewing, milling, turning, drilling, grinding, painting, assembly, quality control, dan inventory. Nah, di sini ada contoh diagram alir dari kelompok 2. Terdapat aliran bahan dari raw material sampai bahan menjadi Ragu Mini dan masuk ke dalam penyimpanan. Untuk pembuatan diagram alir dibutuhkan peta AAD yang digunakan untuk menentukan tata letak stasiun kerja, lalu ada OPC yang digunakan untuk menentukan operasi apa saja yang dilakukan bahan pada tiap stasiun kerja. Untuk contoh ada aliran dari pembuatan base Ragu. Untuk pertama bahan berada pada raw material, lalu melalui stasiun sewing, lalu ke stasiun milling, turning, drilling, grinding, painting, stasiun assembly, dan menunggu komponen lain sudah Halo teman-teman. Setelah itu ada peta pekerja dan mesin atau biasa disebut juga dengan PPM, di mana pada peta tersebut memiliki informasi paling penting yang diperoleh melalui peta pekerja mesin. Peta pekerja mesin memiliki hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu operasi mesin yang ditanganinya. Nah, dalam PPM kita dapat bisa mengetahui waktu kerja manusia ataupun mesin, lalu waktu menganggur dan waktu kombinasi antara manusia dan juga mesin.
Dilihat pada gambar PPM ini untuk pekerjaan dari salah satu pembuatan ragum ini, ada pekerjaan pemotongan base ragum, terdapat pekerjaan operator dan mesin sewing. Untuk operasi yang pertama, operator mengambil bahan sampai melepas benda kerja yang sudah dipotong. Tabel sebelahnya terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh mesin sewing, yang mulai dari mesin menunggu, menyala, sampai mesin mati dan menganggur. Selanjutnya untuk data yang mengambil bahan, pemasangan benda memastikan mesin dan melepas benda kerja diambil dari asumsi yang masuk akal. Halo teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK, yang dimana fungsi dari peta ini yaitu untuk menggambarkan semua gerakan saat bekerja dan menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, serta menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan oleh tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan perakitan pada komponen ragum ini. Nah, untuk peta kerja yang terakhir itu ada Activity Relationship Chart atau ARC. Peta kerja ini berfungsi untuk merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan dengan derajat hubungan aktivitas dan cenderung berdasarkan pertimbangan yang subjektif dari masing-masing departemen yang akan dipetakan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang aktualisasi proses manufaktur ragum ini. Semoga penjelasannya mudah dimengerti ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah! Something, that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, no, it makes you blush.